digeser tempatnya. Ini menarik, Nah, Bung. Tinggal nah, geng Solo di tempat-tempat lain. Saya kira masih akan ada satu atau dua putaran lagi di Angkatan Darat untuk menggeser pengaruh Jokowi begitu, Bung oke. Hersu. Nah, kalau ngomongin geng Solo, kan Agus Subianto, Panglima TNI sekarang itu juga termasuk geng Solo. Dan beliau ini kapan pensiunnya, Bung Ginting? Atau dia kemungkinan diganti sebelum pensiun? Agus itu kan pensiunnya sesuai namanya. Agus, Agustus. dia lahir bulan Agustus, berarti September tahun 2025. Ini Hmm. waktunya kira-kira sekitar 8 bulan lagi, Bung Hersu. Oke. Jadi, tapi Agus itu kan punya relasi juga dengan Prabowo pada saat penempatan pertama dia di Batalion Infanteri 328 sebelum ke Kopassus, Oh. Bung Hersu. Jadi dia Oh. 328 dulu, Yonif 328 Hmm. Kostrad, kemudian pelatihan pada saat dia pelatihan Raja Wali pemburu itu kan latihannya di apa Batu Jajar Kopassus ya. Kopassus Nah, di ya. situ kan sudah berinteraksi dengan Prabowo dan juga Agus juga yang mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menaikkan pangkat Prabowo menjadi bintang 4 nih. Jadi dia Oh, dia ya. punya modal sosial, Bung Hersu, sehingga Hmm. saya kira menurut saya ya Hmm. Agus itu akan pensiun sesuai dengan normalnya karena tinggal 8 bulan Bulan. lagi. Hmm. Barangkali ini nanti pergantian tidak akan bersamaan atau waktunya tidak terlalu jauh dengan pergantian kepala staf angkatan begitu, Bung Hersu. Yes, oke. Nah, ini yang menarik ya. Mengapa kemudian Pak Prabowo melakukan langkah-langkah semacam ini ya? Karena bagaimanapun juga ini kan menunjukkan bahwa ya dia mulai berbeda dengan Pak Jokowi. Dan yang selama ini kan terkesan sangat dihindari oleh Pak Prabowo. Dari statement-statement kita bisa baca, tapi dari si langkah-langkah semacam ini kan saya kira ini yang pertama kali yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Dan kebetulan ini TNI yang dilakukan yang sebenarnya yang menjadi domainnya dari Pak Prabowo juga gitu. Iya, Bung Hersu, ini mutasi ini kan tertanggal 6 Desember. Pada Oke. saat pertemuan Prabowo dengan Jokowi kan begitu ya. Oh, yang makan malam itu ya, yang makan malam di Ya, jadi Kertanegara ya. memang Hmm. eh, pada tanggal 6 Desember itu banyak momentum politik yang Mhm, bisa hmm. kita gali. Barangkali Ya. begini, Bung Hersu. Hmm, Akan ada pada saat itu saya duga hmm, ada permintaan-permintaan dari Jokowi hmm, kepada Prabowo misalnya hmm, untuk memberikan sebuah tempat, sebuah kewenangan hmm, kepada Wakil Presiden Gibran misalnya. hmm, 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 Misalnya ya, hmm, minta agar Gibran bisa diberikan tempat sebagai koordinator dari sejumlah menteri atau hmm, kementerian. hmm, Nah, ini kan aneh karena pada saat Jokowi menjadi presiden dengan wakilnya Kiai Haji Maruf Amin, hmm, ini kan cuma seperti pajangan aja, Bung Hersu hmm, ya. hmm, Ban serep yang tidak pernah digunakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi Jokowi sekarang ya kalau orang bilang sekarang kena tulah atau kena karmanya ya ketika hmm, jangan nuntut kalau anaknya juga diperlakukan seperti Maruf Amin gitu kan. hmm, Sama dengan ketika orang protes gitu pendukung Gibran eh, protes kepada Marwara Sirait yang hmm, dalam presentasinya hanya ada gambar Prabowo Subianto, iya Prabowo Subianto tanpa ada gambar Wapres Gibran. hmm, Bukankah dalam beberapa kasus ketika menjelang lengser, spanduk baliho yang segede alaihim itu, Bung Hersu, hmm, hmm, juga hmm, hanya gambarnya Jokowi tanpa ada gambarnya Maruf Amin. Di hmm, saat Jokowi juga akan lengser atau pada periode pertama, tidak ada juga gambar hmm, Yusuf Kala. hmm, Jadi eh, semacam kultus individu bahwa sayalah yang paling bekerja keras, bukan hmm. Ya, wakil-wakil saya. Ya ya. sekarang juga seperti itu. Termasuk menurut saya, Bung Hersu, pada tanggal 6 Desember itu juga bersamaan dengan eh, tidak lama eh, pada saat
PDIP mengumumkan bahwa Jokowi Ya, beserta ya, keluarganya ya, ya, bukan lagi bagian dari PDIP. Kan ya, ya, seperti itu. ya, 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 ya. Nah, menurut saya PDIP menghormati Jokowi sampai pada masa jabatan presidennya selesai, Mm-mm. supaya kemudian tidak terkesan Jokowi yang dizolimi oleh PDIP. Ini Mm-mm. kan menarik juga menurut saya, Bung Hersu, menjelang Kongres PDIP pada 2025, tinggal beberapa bulan lagi, ada juga kemungkinan Jokowi ingin sekali Hmm, menguasai, menurut saya, ya, ya, ya. menguasai PDIP, Bung Hersu. Mm-mm. Catatannya adalah dia tidak pernah mengembalikan kartu tanda anggotanya, Ya, 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 ya. Mm. termasuk anaknya dan juga menantunya. Kan Mm. seperti itu. Mm. Maka dia bilang misalnya, kalau gitu partai perorangan. Partai perorangan kan, oh, Mm. berarti ada dua makna, bahwa dia sekarang adalah partai perorangan atau keputusan PDIP dianggap sebagai Keputusan keputusan perorangan. Ya. perorangan Mm. Megawati, kan Mm, begitu mm, ya. mm, 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 Nah, mm. Ya, tapi ya. ini kan memang keputusan partai yang harus dihormati. Ya. Partai perorangan Jokowi ya adalah PSI. Dan di sisi Nah, ya, Nah, menarik itu. di sisi lain juga pada saat keesokan harinya kan Bung Mm. Hesut, Mm. tanggal 7-8 itu kan seharusnya ada kongres Projo yang Projo, akan betul. Mm. berbasis Mm. menjadi partai politik. Nah, di Mm. sisi lain eh, Ketua Umum Projo itu Budi Ari kan Mm. sedang disorot publik Mm. dalam kasus-kasus hukum, Iya, judi iya, 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 online iya, lah, iya, 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 judi iya. online. Jadi menurut saya nantinya kasus Budi Ari akan mirip dengan kasus Miftah Maulana Miftah Maulana itu, Mm. alias Taim itu ya, bahwa dia, Prabowo tidak perlu harus Memecat. menyuruh dia Uh, untuk uh, mundur, mm, tapi gerakan netizen yang luar mm, biasa masif itu meminta mundur. Saya kira juga akan hal yang sama akan berlaku bagi Budi Ari, Bung Hersu. mhm, Nah, mhm, sindiran-sindiran Prabowo yang mengatakan, menurut saya, mm, bahwa Miftah itu uh, dia gentle mm, mm, mengundurkan diri. Nah, mm, ya, kalau kita lihat, Bung Hersu, meminjam istilah atau kalimat dari Roy Suryo bahwa 99% Fufu mm, Fafa itu mm, adalah mm, Gibran, mm. saya kira itu lebih kejam daripada pernyataan Miftah terhadap penjual Betul, es teh, gitu kan, Bung. betul, Jadi betul, ya. itu lebih ngeri, Mm. dan pesannya adalah lu mundur juga lah, kira-kira begitu ya, 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 publik ya, gitu. oke, seru, 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 Nah, seru, ya. nah, persoalannya memang Jokowi tidak pernah apa, mengabaikan tuntutan-tuntutan publik ya. Mm, Misalnya dia harus menghadapi demonstran yang katanya misal saya rindu di demo, mm. tapi di sisi lain dia kabur, kan selalu begitu, Bung Hersu. Ya, Nah, ya, ya. jadi menurut saya Prabowo sudah melakukan, selain sindiran-sindiran, juga sudah mulai mencari jalannya bahwa dia akan melepaskan bayang-bayang dari Presiden Jokowi. Mantap. Termasuk kemarin pernyataan Aguan dalam wawancara di Tempo juga Ya, ya. mengatakan bahwa dia terpaksa untuk menyelamatkan muka Mm, Presiden Jokowi, mm, bahwa seolah-olah kami konglomerat itu akan menanamkan saham, berinvestasi mm, di IKN. mm, Sehingga investor dari luar negeri juga mm, akan melakukan investasi di IKN. Pernyataan aguan yang tidak biasa ini menurut saya juga artinya sembilan naga atau pengusaha-pengusaha mm, yang mm. sebelumnya mendukung Jokowi sudah berbalik badan, Bung Hersu. Oh, Jadi menjelang atau di tahun 2025 ini, menurut saya Jokowi sudah berada di bibir jurang, karena misalnya ya, di PDIP sudah tidak diterima, mhm, kemungkinan juga masuk di Golkar, resistensinya tinggi, betul. Ada proksinya Bahlil. mhm, Bahlil itu dengan kegagalan Golkar
pada pilkada serentak ini, menurut saya juga tidak akan lama lagi nasibnya. Mhm. Kemungkinan dia juga akan digeser dalam Munaslup Golkar pada 2025. Resistensi Golkar tentu melihat track record Jokowi bahwa partai yang membesarkannya Mhm. dari seorang Tukang kayu. tukang mebel istilahnya, Ya. ya, Mhm. menjadi wali kota, gubernur, dan juga sampai presiden 2 periode saja sudah dikhianati, maka wajar bagi PDIP mencapnya sebagai malin kundang politik. Apakah Golkar tidak melihat track record itu? Belum lagi menurut saya dalam catatan, Golkar juga pernah di divide et impera atau Mhm. politik belah Ya, bambu pada betul. saat eh, Abu Rizal Bakri menjadi ketua umum, kemudian ada ketua umum tandingan Agung Laksono. Nah, Mhm. selain itu Jokowi juga menurut saya tidak pernah menjadi fungsionaris, Bung Hersu, pengurus Ya. partai Mhm. politik tidak pernah gitu. Mhm. Jadi tidak ada tempat menurut saya, belum ada pernyataan resmi dari Golkar untuk memberikan posisi jabatan apa yang akan Mhm. diberikan kepada Jokowi, tidak ada. Mhm. Memang ada juga partai PAN me- me- menggelar karpet biru untuk Jokowi, tapi partai PAN ini kan partai menengah ke bawah Mhm. yang tidak cukup bagi Jokowi, terutama untuk menopang kekuasaan sang anak, Wapres Ya. Gibran, Mhm. kemudian Bobi Nasution di Sumatera Utara, dan juga Kaisang menjadi ketua umum PSI. Belum lagi menurut saya Gerindra, kalaupun ada pernyataan-pernyataan dari Prabowo bahwa Gerindra adalah partai Oke. terbuka, menurut saya ini hanya sebuah gimmick politik. Karena Oke. tidak mungkin ada dua matahari, ada dua presiden Mhm. di dalam lingkungan satu partai begitu. Ya, ya. Celakanya memang Jokowi tidak praktis menjadi gelandangan politik.